Saudara, hari ini Abuna akan mengajar mengenai apakah sebenarnya Tuhan tahu atau tidak tahu semua pergumulan, kebutuhan, dan permasalahan-permasalahan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Abuna ingin memulai dengan satu pertanyaan, apakah yang Tuhan tidak tahu? Kira-kira jawaban saudara apa? Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Amin, saudara? Karena semuanya Tuhan tahu. Semuanya Tuhan tahu. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu, saudara. Karena kita sedang berurusan dengan Tuhan yang kita namakan dan memiliki sifat maha tahu. Dan itu gandeng dengan sifat namanya maha kuasa. Kemahakuasaannya membuat dia tahu banyak hal dalam seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena dia yang menciptakan dunia ini. Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dia tahu masa lalu kita, dia tahu keadaan kita sekarang, dan dia tahu kondisi kita. Dia tahu seperti apa kita di masa yang akan datang. Haleluya. Oleh sebab itu jangan pernah kita meragukan bahwa Tuhan tidak pernah mengerti situasi dan kondisi kita. Hanya kita perlu sadari bahwa ketika Tuhan tahu situasi dan kondisi kita, dia tidak bergantung pada situasi dan kondisi kita. Mungkin kita sedang kepayahan, mungkin kita sedang ngos-ngosan, dan berharap bahwa Tuhan segera campur tangan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tapi Tuhan seolah-olah diam. Pernah merasakan dan mengalami situasi yang seperti itu? Tuhan seolah-olah diam. Itu tidak berarti Tuhan tidak tahu. Kalau Tuhan diam tidak berarti dia tidak mengerti. Tidak berarti dia tidak tahu. Tidak berarti dia tidak mendengar. Karena dia bertindak tepat menurut rancangannya. Dia bertindak tepat menurut waktunya. Karena kehendaknya tidak pernah sama dengan kehendak kita. Dia memiliki kehendaknya sendiri. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi kita orang Kristen untuk berkata, Tuhan betapa malangnya nasibku. Karena engkau tidak pernah tahu apa yang sedang aku alami. Betapa beratnya penderitaanku. Aku tidak mengerti kenapa engkau diam. Mari kita mulai setting dalam pemikiran kita. Mari kita mulai membentuk pemahaman itu. Seperti apapun situasi dan kondisi kita. Jangan pernah khawatir. Karena sebetulnya Tuhan tahu. Kapan dia bertindak atas situasi dan kondisi kita. Dia selalu memiliki kehendaknya sendiri. Katakan amin. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang pertama, saudara. Ketika kita memerlukan sesuatu. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki keperluan. Betul saudara? Enggak ada. Yang dia tidak memiliki aku semua keperluanku sudah tercukupi. Atau aku tidak butuh apa-apa lagi. Manusia hidup di dunia ini karena untuk mewujudkan keperluannya. Mengapa manusia bekerja? Kenapa manusia berusaha dengan keras melakukan sesuatu dalam hidupnya? Karena dia ingin memenuhi keperluan-keperluannya. Bekerja dengan keras, dia bisa menaikkan grade keperluan itu. Semula begini, dia bisa naikkan lagi, dia bisa naikkan lagi. Ada yang kita kenal dengan keperluan primer. Ada yang kita kenal dengan keperluan sekunder. Keperluan primer adalah keperluan natural. Wajib terpenuhi supaya kita bisa bertahan hidup. Amin. Tapi yang namanya keperluan sekunder adalah sesuatu yang kita nikmati dari berkat yang lebih yang kita miliki di dunia ini. Itu sebabnya kita perlu bekerja supaya dapat berkat lebih. Saya ingat Revo, kalau dia ada sisa uang jajan, dia berkata, puji Tuhan Pak, dari sisa ini aku bisa makan enak bulan ini. Jadi saya berkata, belajar untuk mendisiplinkan pengeluaranmu. Ada hal-hal yang lebih simpan. Nah, kenapa kita memiliki keperluan sekunder? Karena kita berada di dunia ini. Kita masih bisa menikmati sandang, papan, pangan, makanan enak. Kita bisa menikmati baju. Kita bisa menikmati segala fasilitas, material yang ada. Itulah sebabnya kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Walaupun kita sadar bahwa bukan itu yang perlu kita kejar. Tapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Bukan hanya menikmati kebutuhan primer. Tapi juga menikmati kebutuhan sekunder. Itu yang namanya keperluan demi keperluan kita. Kita berusaha sangat keras. Tapi tidakkah saudara tahu bahwa manusia seringkali
terbatas dalam mewujudkan semua keperluannya. Tidak ada manusia yang bisa mengambil semua dan mengumpulkan semua keperluannya dengan kemampuannya, dengan segala kesempatan yang ada padanya. Tidak ada. Karena usaha manusia selalu punya batasannya sendiri. Di saat itulah, saudara, Tuhan mau memberikan kepada kita dan mengingatkan kita yang ada di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 8. Kadang-kadang dalam keterbatasan kita tidak mampu ngomong pada Tuhan. Bahkan kadang-kadang dalam usaha yang kita kerjakan kita tidak mampu berjalan lebih jauh. Seperti membentur tembok. Di saat itu, mari ingat baik-baik apa yang dikatakan Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 8. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Di sini jelas sekali firman Tuhan katakan. Dia tahu bahkan sebelum mulutmu ngomong, sebelum bicara kepadanya. Dia tahu apa yang kau perlukan. Dia tahu. Makanya dekat-dekatlah dengan Bapa. Di situ digunakan hubungan yang sangat intim. Mengapa penulis Matius menggunakan kata Bapa? Karena dia bermaksud memberitahu bahwa ayat ini hanya bisa digenapi kalau Anda memiliki intimasi dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Kalau kita berani menyebutnya Bapa, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai anak. Maka jadilah anak yang baik. Jangan jadi anak yang bandel. Seorang bapak tahu keperluan anaknya. Dia tahu bahwa ini adalah keperluan primer. Maka bapak pasti akan memprioritaskan dulu keperluan primer. Saya selalu berkata kepada Revo, yang penting kamu bisa makan dulu, hidup. Jangankan dulu yang lain-lain. Setelah itu nanti baru sisanya kamu bisa kelola dengan baik. Apa yang utama? Saya suka dengan para motivator yang selalu berkata, first thing first. Dahulukan yang utama, saudara. Kadang-kadang kita itu mau semuanya. Kiri diraup, kanan diraup, depan diraup, belakang diraup. Lah buat orang lain apa? Bapak saya selalu mengajar saya dulu begini. Nak, pertama, jangan lupa apa pesan papa, bapak saya. Dan saya teruskan kepada anak-anak. Jangan pernah menjatuhkan roti orang lain. Amin. Yang kedua, jangan pernah makan roti orang lain. Mengerti saudara? Tahu menjatuhkan roti orang lain? Supaya orang lain tidak makan. Kita aja yang makan. Yang kedua, jangan pernah merebut roti orang lain. Tuhan sudah memberkati kita. Ngapain kita ambil lagi ke situ? Biarlah itu makanan baginya. Dan yang ketiga, Bapak saya selalu berkata, selalu bagi rotimu kepada orang lain. Karena kamu tidak akan pernah merasa cukup dengan rotimu. Supaya kamu terus dapat roti. 3 itu terus saya ingat, saudara. Dalam setiap usahamu mewujudkan yang namanya keperluan. Dan percayalah, hidupmu akan baik-baik saja. Haleluya. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan. Karena Bapa kita mengetahui apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang Anda perlukan. Jadi jadilah anak yang baik di hadapan Bapa itu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Kasih tahu kiri kananmu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Amin. Amin. Hal yang kedua. Saat kita minta, tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak mendengar. Kalau Bapa di dunia saja kita minta, dan Bapa di dunia mendengar apa yang kita minta. Terlebih Bapa di sorga, dia mendengar apa yang kita minta kepadanya. Sebab apa yang kita minta kepada Tuhan membuktikan bahwa kita sedang membutuhkan Tuhan. Coba kalau Anda minta sesuatu kepada seseorang, itu membuktikan bahwa Anda membutuhkan orang itu, bukan? Itu membuktikan bahwa Anda sedang mengharapkan sesuatu dari seseorang. Di mana Anda pergi kepadanya. Anda membangun pengharapan kepadanya. Terlebih kalau kita melakukan itu kepada Tuhan. Dan kadang-kadang ketika kita meminta kepada manusia, kita bisa kecewa. Tidak mendapatkan sesuai yang kita harapkan. Tapi dengarkan saya, saudaraku.
Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena dia tahu saat kita meminta kepadanya, dia tahu kita membutuhkannya. Orang yang tidak membutuhkan Tuhan, makanya orang itu jarang berdoa. Nanti ada bagian yang khusus tentang itu. Karena dia tahu dia berjuang dengan keperluannya sendiri. Orang yang seperti ini makin jauh dari Tuhan, saudara. Firman Tuhan jelas-jelas berkata, mintalah maka kepadamu akan diberikan. Mintalah. Siapa yang memberikan itu? Tuhan. Dan bagaimana cara kita meminta? Kita memintanya di dalam doa. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 7 ayat 11. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pernahkah Anda melihat bahwa penjahat memberikan hal yang buruk kepada anaknya? Penjahat loh saudara. Tidak pernah. Orang yang jahat seperti apapun selalu berusaha memberikan yang terbaik buat anaknya. Itu sengaja muncul kontras di dalam kalimat ini. Untuk memberitahu kepada kita. Orang jahat aja mengenal apa yang baik bagi anaknya. Terlebih Bapamu di surga yang tidak jahat. Terlebih Bapa kita yang ada di surga yang baik. Tuhan tidak pernah memberikan penundaan. Bagi siapa, apakah kalau Anda membaca perikop ini, kita akan semakin jelas mengerti. Kalau kita minta roti, dia tidak memberikan kepada kita ular. Atau dia tidak memberikan kepada kita batu. Makanya betapa pentingnya yang disebut dengan a spiritual relationship. Hubungan rohani terhadap Tuhan yang adalah Bapa kita. Kembali kita diingatkan bahwa hubungan kita dengan Bapa itu adalah hubungan seperti Bapa dengan anak. Yang namanya Bapa selalu sayang anaknya. Jadi ketika Anda berdoa, ibaratnya kita seperti sedang merayu Tuhan. Tuhan, aku itu anak yang Engkau sayangi loh. Aku itu anak yang Engkau sayangi loh. Ini ada pertanyaan, ada daftar atau list yang belum Engkau jawab loh Tuhan. Udah 10 nih, udah nambah setiap hari. Tapi ketahuilah kalau kita percaya everyday with miracle, maka day by day adalah jawaban Tuhan. Karena kita adalah anak kesayangannya. Sebab dia adalah Bapa. Dan kita semua adalah anak kesayangannya. Makanya kita tidak perlu bertengkar seperti murid-murid Tuhan Yesus. Aku di sebelah kanan, kamu di sebelah kiri ya. Yang lain ke sebelah kanan, yang sebelah sana. Ini bukan soal yang terdekat atau terjauh. Tapi soal posisi, status kita sebagai anak. Jadi tidak ada sebenarnya yang misalnya Abuna lebih istimewa di mata Tuhan daripada saudara. Atau saudara lebih istimewa dibanding orang lain. Tidak. Kita semua sama rata, sama rasa di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan kita adalah anaknya. Dan karena kita adalah anaknya, dia selalu memberikan yang baik kepada kita. Dia tidak pernah memberikan ular atau batu. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, realitas sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan kita komplain kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kok ular? Tuhan kok batu? Kok kayak gini? Tuhan memiliki standar kebaikannya sendiri. Yang kadang-kadang kita baru mengerti nanti, bukan sekarang. Kita baru tahu nanti, oh ini toh maksudnya Tuhan. Ini maksudnya dari pemberianmu yang semula aku responi secara negatif. Sekarang aku tahu maksud Tuhan dengan semua ini. Yang ketiga, saudara, betapa pentingnya kita sebagai anak itu percaya kepada Bapa kita. Saat kita percaya, itulah kunci yang membuat Tuhan bekerja. Tahu yang disebut dengan percaya di sini adalah seperti yang selalu Abuna ajarkan, put your trust in God. Jangan ngomel,
Jangan tuntut-tuntut Tuhan, kapan Tuhan, bagaimana Tuhan, caramu bekerja nanti seperti apa Tuhan. Percaya saja. Yang penting Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dan bagaimana Tuhan bertindak. Ingat yang Abuna katakan dari awal. Dia memiliki kehendaknya sendiri. Kenapa banyak orang gagal dalam aspek ini? Karena dia membenturkan cara kerja Tuhan dengan rasionalitasnya. Rasionalitas itu dimulai dengan apa yang terlihat. Kita mulai menganalisis. Kita mulai berkata ini mungkin. Dan kita berkata ini tidak mungkin. Maka ini pasti yang mungkin. Kita mulai menganalisis cara kerja Tuhan. Berkali-kali Abuna mengajar bahwa yang namanya mujizat itu irasional. Tidak mungkin. Makanya disebut mujizat. Air turun dari langit. Itu rasional. Tapi air dari bawah naik ke atas. Itu irasional. Kenapa kita senang sekali menonton sulap? Karena rasio kita diganggu. Padahal sebenarnya bukan rasio kita yang diganggu. Kita ditipu. Rasio kita akan melihat itu bertolak belakang dengan hal natural. Padahal sebenarnya tidak bertolak belakang dengan natural. Itu tipuan untuk mengentertain kita. Sebab seorang pesulap manapun yang paling hebat tidak pernah bisa melawan hukum alam. Ketika kita mendapat rahasianya, baru-baru ini saya menonton di YouTube, ada sebuah magnet ditaruh di pasir, lalu orangnya memakai baju zirah yang tidak kelihatan, lalu dia berdiri di titik itu, dia tiba-tiba terbang melayang. Seolah-olah dia melawan hukum alam. Tidak, ternyata ada penjelasan rasionalnya, yaitu ada magnet yang menolaknya ke atas. Bisa dibeli di internet alat itu. Seolah-olah mujizat, itu bukan mujizat. Selalu ada penjelasan rasionalnya. Tapi yang namanya cara kerja Tuhan tidak memiliki penjelasan rasional. Makanya jangan pernah menganalisis cara kerja Tuhan. Jangan pernah membedah, mencoba mengerti. Kita tidak pernah tahu, saudara. Dan kalau kita menghabiskan waktu untuk membedah, menganalisis, kita tidak akan pernah mendapati hasil pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita percaya itu mesti gandeng dengan yang namanya iman. Iman, gandeng dengan yang namanya iman. Iman tidak memiliki dasar rasional. Abuna selalu menjelaskan iman adalah melompat di dalam gelap dan Anda yakin semuanya akan baik-baik. Dan orang seringkali yang rasional akan menertawakan mereka-mereka yang beriman. Tapi lihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Iman menggerakkan mujizat. Iman menggerakkan cara kerja Tuhan. Iman menggerakkan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka marilah bagian kita berakar di dalam iman itu. Kokoh dan bertumbuh di dalamnya. Terutama saat kita berhadapan dengan kenyataan yang ternyata bertolak belakang dengan harapan-harapan kita. Kita minta kesembuhan, penyakit kita makin parah. Kita minta diberkati, duit kita makin menipis. Kita minta dipromosikan, kita malah dipecat keluar. Ingat, Tuhan memiliki cara kerjanya sendiri. Mungkin Tuhan mempromosikan kita tidak di situ, dia pindahkan ke kita di tempat lain. Baru-baru yang lalu Abuna mendengar kesaksian dari seorang anak Tuhan di tengah-tengah kita. Dia berkata betapa hatinya pedih dan sakit saat dia dikeluarkan dari pekerjaan. Dan keluar. Dia harus keluar, mengambil keputusan keluar oleh seorang pimpinan yang memiliki otoritas atasnya. Betapa arogannya pimpinan itu. Bertahun-tahun kemudian, anak Tuhan ini bekerja di sebuah perusahaan. Gantian pimpinan itu datang kepadanya, mau mengajak bisnis, merendahkan diri dan berbaik-baik. Saya coba pancing, bertanya, kamu balas enggak mempersulit dia? Oh tidak Abuna. Aku baik kepadanya, dia rasanya bertemu dengan saya aja, rasanya sudah ada bara di atas kepalanya. Bukankah itu hal yang indah? Amin, saudara. Ketika kenyataan bertolak belakang, jangan pernah menyalahkan Tuhan dan berkata ini gara-gara Tuhan. Ini gara-gara aku ikut Tuhan.
ini gara-gara hidupku jadi benar. Tidak, saudara. Karena kadang-kadang Tuhan membersihkan hidup kita untuk promosi yang lebih lanjut. Kadang-kadang Tuhan singkirkan kita dari satu stage seolah-olah turun. Dan kita tidak tahu bahwa turun itu merupakan langkah pertama untuk tangga yang berikutnya. Tangga yang berbeda. Karena ketika kita percaya Tuhan bekerja. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 3 ayat 5. Kita baca sama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan apa? Dengan segenap hatimu. With all of your heart. Bukan bersandar pada pengertianmu sendiri. Urusan percaya itu hati, coy. Bukan otak. With all of your heart. Coba kalau gadis sudah menyerahkan hatinya kepada seorang pria. Apapun diserahkan toh. Ya toh? Makanya hati-hati. Jangan sembarangan menyerahkan hatimu kepada laki-laki. Semua diserahkan. Kalau wanita udah menyerahkan hatinya kepada laki-laki. Otaknya jalan enggak? Enggak. Loh kok paling kenceng? Jangan-jangan ini Bu Yeni ini korbannya Pak Andreas. Dikasih tahu, nak gak cocok, nak jangan, nak. Aku udah cinta dia, Pak. Makanya pengertian bisa menyesatkan kita. Pengertian bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Yang seolah-olah baik buat kita. Saya ini merasa mujizat hari ini, saudara. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Andalkan Tuhan. Kalau engkau menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Ya, enak loh. Sama seperti seorang gadis menyerahkan hatinya kepada orang yang dia cintai. Pernah saudara menangis? Sering. Kapan dan kenapa kita menangis? Karena kita sedih. Ingat kata Tuhan. Saat kau menangis, itu pun Tuhan tahu. Kesedihan adalah ekspresi duka. Duka karena apa? Kehilangan. Bisa kehilangan kesempatan, kehilangan promosi, kehilangan hal-hal baik, kehilangan orang terdekat, saudara. Tapi dengarkan saya, Tuhan tidak pernah mau membiarkan anak-anaknya untuk larut di dalam kesedihan. Sedih adalah hal yang natural, hal yang alami. Kalau Anda tidak pernah nangis, justru saya bertanya-tanya kepada saudara. Banyak orang berkata anak laki-laki tidak pernah nangis. Silakan nangis. Sebab nangis itu akan meluapkan semua perasaan. Menangis akan melegakan. Tapi jangan larut di dalam kesedihan. Daud ketika kehilangan anaknya. Dia mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Dan kemudian Nabi Nathan datang kepadanya, angkat mukamu. Angkat mukamu. Berurap. Masa berkabung sudah selesai. Masa kesedihan sudah selesai. Sebab kesedihan itu akan mengontrol kehidupan kita. Akan membuat kita tidak berdaya. Akan membuat kita terpuruk. Akan membuat kita terus menyalahkan situasi. Akan membuat kita terus menyalahkan orang lain. Akan membuat kita terus menyalahkan Tuhan. Makanya kita perlu memorizing. Membangun kenangan yang baru. Saudara, sebab apa? Apa yang membuatmu sedih itu adalah bagian dari masa lalu yang sudah engkau tinggalkan. Mari bangun masa depan yang baik. Bangun masa depan yang baru. Mari beranjaklah. Sebab kalau engkau terus berada dalam kesedihan, engkau tidak akan pernah move on. Tidak akan pernah bisa bergerak maju. Tuhan bisa bersimpati kepada kita. Kalau kita sedang berada dalam kesedihan. Tapi Tuhan tidak pernah bersimpati kalau kita terus larut di dalam kesedihan. Tuhan tidak bersimpati kalau kita terus larut di dalam kesedihan. Tuhan membela orang-orang yang menangis. Hati Tuhan tertuju pada orang-orang yang menangis, yang mengeluarkan air mata. Tapi Anda terus-menerus mengeluarkan air mata.
meminta belas kasihan dan bahkan terus menerus mengasihani dirimu sendiri. Tuhan tidak berkenan untuk hal-hal yang seperti itu. Tuhan itu sumber sukacita, saudara. Makanya kalau Anda sedang sedih, Anda sedang bergumul, Anda sedang berada dalam penderitaan yang mungkin manusia tidak tahu. Lari kepada Tuhan. Nangis ya pada Tuhan. Masih ingat Hana? Bagaimana dia menangis pada Tuhan. Dia dianiaya secara verbal. Mengalami bullying. Baik oleh Penina maupun melalui suaminya. Karena dia tidak punya anak. Tapi akhirnya hidupnya dipulihkan. Anda tahu kunci rahasianya ketika dia menangis di hadapan Tuhan. Bahkan Imam Eli pun sempat salah paham terhadapnya dan berpikir dia mabuk. Dia menangis meluapkan segala perasaannya, mulutnya komat kamit, gak bisa ngomong. Tapi Tuhan tahu. Mazmur 126 ayat 6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil apa? Menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kenapa nangis sambil menabur benih? Orang menabur benih kan bersuka cita toh? Kenapa? Karena Anda kehilangan dirimu. Kehilangan dirimu apa? Kepemilikan yang ada dalam dirimu itu melekat pada benih. Saudara, ketika Anda sedang menabur benih, maka sebenarnya yang Anda tabur itu bukan uangnya loh. Dirimu ikut dalam benih itu. Amin. Jangan pernah berpikir bahwa benihmu tidak ada di dalam LED-nya kita. LED kita itu satu panel, saudara, ada titik-titik. Ada titik-titik. Dan bayangkan satu titik itu adalah sumbanganmu, benihmu. Masih ingat ketika kita mengumpulkan amplop putih awal tahun persembahan sulung, yang bertahun-tahun lalu sebelum pandemi, itu dikumpulkan oleh Pak Ferdi dan Ibu Inge. Disimpan terus. Bahkan sampai tahun-tahun berikutnya, walaupun tidak diumumkan, selalu ada ya Ci, saya serahkan ke mereka, dikelola. Dan semua uang itu juga kita pakai untuk membeli LED ini. Kita beli ini lunas saudara. Itu cara Tuhan bekerja. Jadi setiap kali Anda memandang, itu benih yang aku tabur di sana. Mungkin Anda menangis membeli itu. Mungkin Anda menangis dalam melakukan sesuatu. Tapi Tuhan tahu setiap taburan. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan. Karena Tuhan menghargai orang-orang yang memberi dengan sukacita. Walaupun dia menangis. Kalau dia merelakan sesuatu. Dirinya hilang saudara. Kalau Anda sedih kan dirimu hilang. Ada sebagian dari dirimu yang ikut pada peristiwa yang sedang terjadi. Tapi Tuhan berkata, saat kau menangis pun Tuhan tahu. Ibaratnya Tuhan, Bu, jangan nangis lagi ya. Jangan nangis lagi ya nak. Ya. Kalau memang rambutmu modelnya begitu, jangan salahin bapakmu sama mamamu. Ya tahu? Pagi-pagi saya tanya Abel, kenapa rambutmu begitu? Kok mengembang ke kanan dan ke kiri kayak Indomie? Dia bilang, memang rambutku kayak gini, Abuna. Oh, gara-gara papa sama mama. Jangan salahin papa dan mamamu. Dengan rambut begitu kamu justru jadi gadis yang cantik. Amin. Ya toh? Jangan menangisi rambutmu. Lihat Abuna, rambut udah habis aja nggak nangis. Saat berdoa. Ini yang powerful saudara. Saat berdoa, Tuhan dengar. Anda mau didengar oleh Tuhan? Jawabannya berdoalah. Tanya kiri kananmu, mau didengar oleh Tuhan? Katakan berdoalah. Karena doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan. Menyampaikan isi hati kita melalui doa. Itu adalah jalur komunikasi antara bumi dengan sorga. Kalau Anda tidak pernah berdoa, memang Tuhan tahu isi hatimu. Tapi Tuhan punya prioritas loh. Jangan kaget dengan ini. Tuhan memprioritaskan orang-orang yang bicara kepadanya. Nanti pada bagian lain Abuna akan jelaskan soal ini. Ada beberapa ayat yang sangat penting yang mendukung perkara ini. Yang penting adalah pahami
Ketika Anda berdoa, Anda sedang bicara dengan Tuhan. Seperti kita lagi main WA-an dengan Tuhan atau main teleponan dengan Tuhan. Hanya masalahnya jangan berdoa di Facebook. Tuhan gak punya akun Facebook. Kalau ada saya juga ikut daftar nanti. Ikut invite Tuhan untuk menjadi friend. Kita berdoanya dengan Tuhan, kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Karena orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang sedang membutuhkan Tuhan. Pak Dodi maju ke depan. Membutuhkan Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Dia sedang tahu bahwa dia sedang bicara kepada Tuhan. Jadi orang yang bicara kepada Tuhan kira-kira jauh atau dekat dengan Tuhan, saudara? Dekat. Kadang-kadang kita sudah nggak bisa berdoa kalau udah mumet, udah penuh di sini. Mumet. Kadang-kadang kita udah nggak berdoa karena pengetahuan kita udah banyak. Ini pengandalan diri kita menjadi kuat. Kadang-kadang kita nggak berdoa karena kita tidak tahu cara berdoa. Jadi kalau Anda memiliki kebutuhan, pergumulan, ada satu pintu masuk di mana Tuhan akan bisa bekerja memulihkan hidupmu, yaitu melalui doa. Karena dia berkata dalam Yakobus pasal 5:16. Kita baca sama-sama. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, wah hasilnya besar kuasanya. Dalam terjemahan lain, powerful. Dalam terjemahan lain lagi, didengar oleh Tuhan. Didengar artinya bukan hanya didengar, tapi Tuhan bertindak. Dalam Alkitab Ibrani dikatakan bukan hanya Tuhan dengar, tapi itu segera membuat Tuhan bertindak untuk melakukan sesuatu. Maka jadilah orang benar dan berdoalah. Lihat, every day with miracle. Bagian yang terakhir, saudara. Jangan pernah lupa untuk bersyukur. Kadang-kadang kan kita hanya terhubung dengan Tuhan kalau lagi minta sesuatu. Kadang-kadang kita hanya terhubung dengan Tuhan kalau lagi bergumul. Saat diberkati, kita lupa Tuhan. Jangan lupa untuk bersyukur. Ingat yang Abuna katakan tadi. Jangan pernah menjatuhkan roti orang lain. Jangan pernah mengambil roti orang lain. Dan berbagi rotimu dengan orang lain. Berbagi roti kepada orang lain adalah salah satu ungkapan rasa syukur. Ungkapan syukur. Sedikit tapi sangat berarti. Jangan pernah lupa bersyukur. Ini yang sering kali dilupakan. Kira-kira kalau Anda tolong orang, lalu Anda menemukan orang itu tidak tahu berterima kasih. Hatimu bicara enggak? Jangan pikir Tuhan enggak bicara loh. 10 orang kusta pergi minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. 10 orang itu disembuhkan. Berapa orang yang kembali berterima kasih? 1. Apakah Tuhan tidak bicara? Dia bicara. Di mana yang ke-9? Masih sopan bahasa Alkitab. Kalau bahasa hari ini, kok kurang ajar kue? Iya tuh. Penting sekali. Setiap kesempatan dalam hidup kita ini karena Tuhan. Nafas hidup karena Tuhan. Pekerjaan karena Tuhan. Pelayanan karena Tuhan. Kita melayani ini kehormatan loh saudara. Abuna selalu mengingatkan para pengerja. Setiap orang yang melayani di gereja kita. Beri yang terbaik buat Tuhan. Harus yang terbaik. Kalau untuk manusia masih bisa mengecewakan. Kalau untuk Tuhan gak boleh. Abuna menuntut kesempurnaan. Benar. Gak boleh ngambek dalam pekerjaan Tuhan itu. Karena kita berhadapan dengan orang banyak. Gak bisa diatur sekehendak kita sendiri. Dalam pekerjaan Tuhan harus mau diatur. Kalau gak mau diatur gak ada tempat yang cocok bagimu. Gak boleh ngambek. Gak boleh merasa lelah. Karena Anda sedang ketika setia melayani Tuhan. Memiutangi Tuhan. Anda tidak pernah tahu masa depan yang Tuhan rancang bagimu. Karena dia lihat ini bagus anak ini. Saya akan siapkan masa depan yang baik baginya. Itu loh saudara. Itu.
Ada satu jemaat kita yang pergi meninggalkan gereja ini dengan kekecewaan. Pergi begitu saja. Ngomong di luar, wah, kita diam. Karena kita tahu kebenarannya. Saya panggil leader, ini kasusnya dan semua mengerti. Beberapa hari yang lalu, dia WA Abuni, aku mau kembali ke sini. Masihkah ada tempat bagiku? Kita berkata, gereja selalu terbuka. Selalu ada tempat bagi orang-orang yang kembali. Anak bungsu saja diterima oleh Tuhan. Betul? Kalau gereja sudah semakin eksklusif dengan egoisme, gengsinya, dendamnya, itu bukan gereja. Anak bungsu kurang ajar apa? Ketika dia kembali, Bapa menerimanya kembali. Saya berkata kepada leader, kalau orang itu kembali, kita sambut. Gak usah berpikir dan tanya-tanya soal masa lalu. Sesuatu yang baik kita mulai. Itulah gereja, itulah kita. Amin, saudara. Ya. Orang bersyukur karena menyadari bahwa segala sesuatu berjalan dalam pengaturan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi ingat ya, walaupun apa yang Anda dapatkan dari Tuhan tidak sesuai dengan keinginanmu, tetap harus bersyukur. Karena Tuhan yang tahu situasi dan pergumulan kita adalah Tuhan tahu yang memberi yang terbaik buat kita. Itulah sebabnya Abuna selalu mengajar jemaat. All is going well. Semua baik dalam rancangannya dan pengaturannya. Amin. Semua baik. Kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Ada kata kunci yang sangat penting di situ. Segala hal. Kalau keadaan lagi baik, mengucap syukur. Keadaan tidak baik, mengucap syukur. Kita naik tangga, mengucap syukur. Kita turun tangga, mengucap syukur. Karena di situ ada kata kunci, segala hal. Anda tahu nggak bahwa firman Tuhan yang barusan saya bagikan kepada saudara yang menginspirasi lagu ini, dari sinilah lagu itu muncul. Dan mari kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Mari kita